Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garosvia dengan NIM 240111012. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai tugas karakteristik kewirausahaan Islami yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono, SEMPA. Jadi, Muslimpreneur adalah istilah yang menggabungkan kata muslim dan kata entrepreneur atau wirausahawan, merujuk pada seorang pengusaha yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Islam selalu mengajak seluruh umat Islam untuk menjadi inovatif, berwirausaha, dan aktif dalam mencari peluang usaha dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karakteristik Muslimpreneur yang pertama itu ada takwa as a framework atau takwa sebagai kerangka kerja. Jadi, seorang Muslimpreneur harus memiliki keimanan yang kuat atau ketakwaan yang kuat sebagai kerangka kerja utama dalam menjalankan bisnis mereka. Dan seorang wirausahawan harus beriman kepada Allah dan berusaha dalam mencari kekayaan untuk memperbaiki diri dan melakukan semua ajaran Allah dan Nabi. Yang kedua itu ada halal as a top priority atau halal sebagai prioritas utama. Jadi, Muslimpreneur sangat memperhatikan halal dan haram dalam usaha mereka. Jadi, mereka memastikan produk dan sumber penghasilan adalah halal sesuai syariat Islam, seperti menghindari barang haram, misalnya alkohol dan daging babi. Hal ini menjadikan bisnis mereka mendapat keberkahan dan kepercayaan dari konsumen. Ketiga itu, jangan menyia-nyiakan. Muslimpreneur kita untuk menikmati rezeki dan sumber daya yang Allah berikan dengan tidak berlebihan atau menyia-nyiakan. Muslimpreneur harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi masa muda dengan ilmu dan takwa, dan serta tidak menunda-nunda kebaikan dan usahanya. Yang keempat itu worship to Allah is a priority, atau ibadah kepada Allah adalah prioritas utama. Seorang Muslimpreneur juga tidak hanya fokus pada keuntungan duniawi, tetapi membawa keberkahan dan tidak mengabaikan kewajiban agamanya. Menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kelima itu high moral and values, atau mempraktikkan nilai-nilai moral yang tinggi. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk bersikap modern, yaitu memenuhi kebutuhan dunia tanpa mengorbankan nilai moral dan spiritual. Jadi, Muslimpreneur itu harus bertindak dengan etika yang tinggi, menghindari keserakahan, dan menjaga keharmonisan antara kepentingan materi dan spiritual dalam bisnisnya. Keenam itu dapat dipercaya. Jadi, seorang Muslimpreneur itu harus selalu berkata benar, menepati janji, dan menghindari kebohongan atau tipu daya dalam setiap aspek bisnisnya. Dan Muslimpreneur juga harus menjaga amanah karena mereka memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mitra, dan masyarakat, sehingga reputasi sebagai pengusaha yang dapat dipercaya menjadi modal utama dalam berbisnis. Selanjutnya itu ada kepedulian terhadap kesejahteraan. Jadi, Muslimpreneur itu mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bisnisnya, seperti melaksanakan kewajiban zakat dan sedekah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu pengetahuan yang luas. Jadi, Muslimpreneur adalah pengusaha yang
berpengetahuan luas, terus belajar, dan menggunakan ilmunya untuk mengelola usaha secara profesional, sekaligus berkontribusi positif bagi umat dan masyarakat. Yang terakhir itu peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi Muslimpreneur itu pengusaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan masyarakat, juga melestarikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan amanah dalam Islam. Jadi untuk kesimpulannya, seorang Muslimpreneur itu harus berlandaskan takwa dan keimanan, mengutamakan kehalalan produk dan penghasilan sesuai syariat Islam, serta menjadikan ibadah kepada Allah sebagai prioritas utama. Berbisnis juga harus mengedepankan etika yang tinggi, jujur, dapat dipercaya, dan menghindari keserakahan. Selain itu, Muslimpreneur juga peduli pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan karakter ini, mereka tidak hanya mengejar keuntungan dalam duniawi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.